Kabupaten Kutai Timur beribu kota di Sangatta. Wilayahnya terbelah aliran Sungai Sangatta yang terkenal deras. Sungai Sangatta menjadi jalur transportasi. Di waktu-waktu tertentu, sering terlihat aktivitas warga mencari ikan secara tradisional. Dengan peralatan sederhana dari bambu, berupa tangkup atau lawah, sejenis saringan ikan yang cukup besar. Ada pula yang membawa bubu, jebakan ikan yang juga dari bambu. Uniknya, yang mencari ikan dengan peralatan dari bambu justru kaum wanita. Wah, lumayan banyak nih yang mau menangkap ikannya. Khusus untuk bubu, siapkan umpannya dulu ya. Tidak perlu jauh mencari, cukup ambil dari kebun, umpan sudah didapat. Ini dia nih umpannya, ketela pohon alias singkong. Yalah, kirain orang doang yang doyan sama singkong, ternyata ikan Kalimantan juga doyan ya. Jika sudah siap semuanya, langsung aja kita berangkat ke sungai. Oh iya, supaya pencarian ikan aman dan lancar, ada semacam adat yang harus dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai dilanggar, semua demi kebaikan bersama. Nih, bau tading-tading gak pak nyikap bukan tempat halak ya. Ala atau tegur ya latak kemudian teriak. Anu bak biok dah. Gila lah au. Boleh tegur ulat pe. Anu mah ulat. Ni curat kini. Ku mah pe. Dang tilur nala atuk pe mungkin apa. Dari Dusun Rindang Benua menuju sungai terdekat berjarak sekitar 2 km saja. Ditempuh dengan berjalan kaki masih aman lah. Begitu tiba di lokasi, para ibu pun langsung beraksi. Tanpa komando, mereka langsung nyebur aja tuh ke air. Gak sabar ya Bu. Tinggi air yang rata-rata mencapai dada, tak ada halangan. Lawah atau saringan besar yang dibawa kemudian mulai disapukan ke tempat-tempat yang dianggap sarang ikan. Semoga saja banyak ikan yang tertangkap. Kegiatan mencari ikan secara tradisional bersama-sama disebut nyingkap. Berdasarkan tradisi suku Dayak Dusun Rindang Benua, kegiatan menyingkap ikan memang menjadi tugas kaum wanita. Kalau untuk laki mancing, jala, pasang pukat. Kalau untuk wanita cuma lawa itu aja. Tangkup itu. Lawa kami bilang, tangkap ikan. Tidak ada waktu khusus kapan kegiatan nyingkep boleh dilakukan. Kapanpun mereka mau, bisa saja dikerjakan. Biasanya sih nyingkep ikan selalu dilakukan berkelompok, antara 5 hingga puluhan orang jumlahnya. Terjun ke dalam sungai beramai-ramai akan membuat sungai menjadi keruh. Katanya sih, jika air sungai mendadak keruh, ikan-ikan akan keluar dan mudah ditangkap karena mabuk. Ikan yang didapat akan dikumpulkan dalam keranjang kecil dari anyaman bambu atau botol air mineral. Keranjang dan botol tempat ikan kadang diikatkan di kepala tuh. Bubunya jangan lupa dipasang dong. Bubu dipasang pada saluran air yang kecil-kecil saja. Untuk memasang bubu, gunakan batang pohon agar bubu tidak mudah goyah. Kemudian, umpan dimasukkan pada bagian tengah bubu. Sedangkan aliran air di sekeliling bubu disumbat dengan daun. Dengan begitu, mau nggak mau, ikan akan melintas di dalam bubu. Terjebak deh. Tapi baik menyingkap dengan bubu ataupun lawah, yang namanya cari ikan tergantung keberuntungan. Berharap dapat ikan besar, yang terkumpul malah ikan-ikan kecil tuh. Gak apa-apalah, besar kecilnya rezeki tetap harus disyukuri. Nah, jika nyingkap sudah selesai, waktunya mengumpulkan hasil tangkapan nih. Wah, dapat banyak juga ya hari ini. Ada ikan haruan, betok, belut, dan keong sungai. Semuanya enak kalau sudah dimasak. Tradisinya sih, hasil tangkapan harus digabungkan terlebih dahulu, barulah dibagikan rata pada tiap orang. Enaknya kita masak apa nih hasil nyingkap hari ini? Berhubung ikannya tidak terlalu besar, cocok nih dimasak bambu. Bahannya sederhana aja kok, terdiri dari garam dan serai. Bumbunya jangan lupa. Kita cuci bersih semua ikannya, bubuhi garam, aduk-aduk bersama batang serainya. Beres. Selanjutnya, masukkan ikan ke dalam bambu, lalu tutup rapat ujungnya dengan daun pisang. Penggunaan daun pisang akan memperkuat aroma dan rasa. Makin
mantap. Memasak ikan dalam bambu memang butuh kesabaran. Aroma dari bambu dan kayu bakar akan membuat cita rasa ikan yang dimasak menjadi khas. Makanya penggunaan bambu dan rempah gak perlu berlebihan. Tidak sampai 30 menit proses pembakaran, air di dalam bambu mulai berbuih. Tanda sudah mendidih, tapi proses belum selesai. Nah, supaya matangnya merata, bilah-bilah bambu harus dibalik ya. Awas, hati-hati, panas tuh. Jangan sampai tumpah ya. Tunggu sekitar 30 menit lagi sampai ikan di dalam bambu matang sempurna. Nah, sudah matang nih. Wih, ternyata tak cuma ikan saja, keong dan belut hasil tangkapan juga ikut dimasak. Komplit dong. Sabar ya, kita masak juga menu lainnya. Sayur pelot daun timun. Selama ini, buah mentimun kerap dijadikan lalapan pendamping menu utama. Tapi ternyata, daunnya bisa menjadi sajian menu yang nikmat juga loh. Pilihlah daun yang masih muda ya. Daun mentimun muda rasanya lebih segar dan tidak pahit. Ambil seperlunya saja. Sayang kalau terbuang. Kita lanjut cari daun mekainya. Daun mekai tumbuh liar di hutan Kalimantan. Hidupnya menjalar dan menumpang pada tanaman. Daun mekai disebut juga daun apa atau daun vetsin. Daun yang hendak dipergunakan untuk memasak biasanya sih daun vetsin yang telah mengering atau dikeringkan. Ya, fungsi daun mekai memang tidak berbeda dengan vetsin alias penyedap rasa. Tentunya lebih alami dong. Kita masak ya. Ini dia bahan-bahannya. Kupas batang sengga terlebih dahulu. Ambil bagian tunas muda yang ada di dalam batang saja ya. Untuk daun timun mudanya harus diremas-remas agar mudah empuk ketika dimasak. Tambahkan daun gedi ke dalam baskom, lalu cuci hingga bersih. Sebelum masuk ke dalam panci, dedaunan diperas dulu untuk mengurangi kadar lendir dari daunnya. Masak bersama daun vetsin, beri garam secukupnya. Masak hingga matang. Gak sampai setengah jam kok. Selain menjadi menu harian, pelo daun timun menjadi salah satu sajian wajib saat suku Dayak Kenyah di Dusun Rindang Benua menggelar pesta panen padi. Berhubung mencari ikannya beramai-ramai, untuk urusan makan juga paling nikmat kalau disantap bareng-bareng nih. Wah wah wah, menikmati sajian ikan masak bambu paling sedap ditemani sambal bawang rambut khas Kalimantan yang dicampur bunga kecombrang. Aroma khas bakaran bambu langsung terasa begitu ikan dicoba. Nikmat deh pokoknya. Kalau daun timun juga nggak kalah enaknya. Bikin makan makin semangat. Sedap.